Dan selanjutnya, Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah SWT, kita dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka serta memandang arahan dari Kepala Tata Kelola Kementerian Agama, Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Selatan kepada Yang Terhormat Bapak Haji Ibnu Ismail Sarjana Agama Magister Agama dengan hormat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Yang kita hormati bersama Bupati Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh staf khusus Bapak Haji Bahtiar SH MSI, yang saya hormati owner pemilik PT An-Nur Ma'arif, dinda saya Kiai Haji Bunyamin M. Yapit LC MH, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bimas, kanda saya Haji Rahim. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidrap, mungkin ini yang tidak asing bagi Bapak Ibu, karena setiap hari mungkin ketemu. Bapak Haji Sairin, ini beliau luar biasa dengan bertambahnya jumlah jamaah yang selama ini hanya kurang lebih 300 Kabupaten Sidrap, bertambah 2 kali lipat, sampai 700-an. Tetapi dengan SDM yang sangat terbatas, beliau mampu melayani kita semua. Sudah selesai berkas tak semua, visa tak sudah selesai semua. Jadi visa jamaah haji Kabupaten Sidrap sudah terbit semua. Tepuk tangan. Artinya pemerintah Saudi sudah siap menerima kita semua. Yang saya hormati Ketua Basnas atau yang mewakili, yang saya hormati para ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter kloter, perawat, yang saya hormati Sengkocelah, pembimbing An-Nur. Bapak Ibu sekalian, jamaah haji yang saya cintai, yang saya muliakan. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti kegiatan manasik haji yang dilaksanakan oleh PT An-Nur Ma'arif, baik jamaah reguler maupun jamaah haji khusus yang didampingi oleh PT An-Nur Ma'arif. Ini luar biasa, ya. Karena sampai saat ini PT An-Nur Ma'arif belum ada laporan masuk ke kami terkait dengan melayani jemaah umrah atau melayani jemaah haji, baik haji reguler maupun haji khusus. Dan PT An-Nur Ma'arif merupakan salah satu travel yang terbaik
di Sulawesi Selatan. Malah saya dapat info PT Anur Mara Arif juga masuk kategori travel yang terbaik ya, di Indonesia. Makanya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinda Haji Bunyamin yang sampai saat ini masih meluangkan waktu, memberikan perhatian kepada kita semua, masyarakat Siden dan Rempang. Beliau masih menginginkan mendampingi baik haji khusus maupun haji reguler. Kami yakin dan percaya dengan pendampingan dari PT An-Nur Ma'arif yang sudah berdiri kurang lebih 26 tahun, yang sudah banyak pengalamannya, kami yakin dan percaya tujuan pemerintah untuk memandirikan jamaah haji, untuk melaksanakan ibadah haji sendiri-sendiri, untuk melaksanakan ibadah haji dan sudah tahu pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji, kami yakin Bapak Ibu semua akan didampingi oleh PT An-Nur Ma'arif. Selain itu, nanti didampingi oleh petugas-petugas kami yang telah kami tunjuk. Di dalam kloter ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada dokter, dan ada perawat. Itulah petugas kami yang akan mendampingi Bapak Ibu. Selain itu, ada juga petugas haji daerah. Ada ketua rombongan, dan ada ketua regu yang berasal dari jamaah haji itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu tidak usah ragu di dalam melaksanakan ibadah haji, karena banyak petugas kami yang akan mendampingi Bapak Ibu. Selain itu, mitra kami PT An-Nur Ma'arif akan mendampingi Bapak Ibu sampai ke Tanah Suci. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada saat ini ada yang bertanya, ada yang ragu untuk berangkat. Karena sampai hari ini peperangan di Timur Tengah antara Amerika, Israel, vs Iran ini masih berlangsung. Mungkin ada yang bertanya, jadi Jaki berangkat ini kah? Bisa Jaki berangkat? Saya jawab pada hari ini, dan ini penyampaiannya Pak Menteri dan Wakil Menteri yang hari ini ada di Saudi Arabia, bahwa setelah berkoordinasi Pak Menteri, Pak Wamen dengan Menteri Haji Umrah Saudi Arabia, bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 sampai saat ini tetap on progress, on track, tetap proses berjalan. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana itu? Kenapa ada jamaah yang tidak kembali? Kenapa ada jamaah yang sampai saat ini belum pulang, yang umrah? Setelah dicek di lapangan, ternyata jamaah umrah tersebut yang menggunakan pesawat transit, baik itu di Qatar, di Yaman, di Dubai. Tetapi kalau pesawat yang langsung direct dari Sultan Hasanuddin ke Jeddah atau ke Madinah, begitu pula balik dari Jeddah Madinah langsung ke Tanah Suci, ke tanah air Sultan Hasanuddin, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan terkait dengan peperangan yang ada di Timur Tengah. Makanya setelah dimitigasi semua, malah sampai ada rencana
apabila peperangan tetap terjadi dan bisa mengganggu penerbangan jamaah haji, ada rencana juga kemarin akan dialihkan ke Afrika. Jadi lewat Afrika baru masuk Saudi. Tapi sampai kemarin Menteri Haji dan Umrah alhamdulillah sudah menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji akan tetap berjalan. Maka untuk itu kami mohon kepada kita semua untuk tetap senantiasa bermohon kepada Allah, minta bantuan kepada Allah agar keberangkatan jamaah haji 2026 ini tidak terganggu, bisa berjalan aman, lancar dan aman, nyaman. Saya yakin kita sebagai jemaah haji, tamu-tamu Allah, doa ta insya Allah makbul. Saya yakin itu. Maka kami mohon bantuan kepada kita semua, setiap selesai sholat, tolong doakan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik, tidak terganggu oleh peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Selanjutnya Bapak Ibu Haji yang saya muliakan, tugas pemerintah adalah melindungi kita semua, melayani kita semua dan memberikan pembinaan kepada jamaah haji, baik reguler maupun haji khusus. Nah kemarin untuk pemerintah sudah melaksanakan pembinaan manasik, sudah melaksanakan pembinaan karo-karom, dan saat ini mitra kami PT An-Nur Ma'arif melaksanakan pembinaan manasik haji yang rencananya dilaksanakan 2 hari. Tolong kepada kita semua, pergunakan kesempatan ini untuk menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Dan saya yakin, karena kalau PT An-Nur Ma'arif atau KBIHU mitra kami, pelaksanaan manasik, ya, itu KBIHU minimal melaksanakan 15 kali pertemuan. Dengan pertemuan 15 kali dari PTK An-Nur Ma'arif, terus dari pemerintah 4 kali, berarti sudah 19 kali. Dengan pertemuan 19 kali, kami yakin dan percaya Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik sesuai dengan syariat yang ditentukan. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin kami terima surat dari Pusat Kementerian Haji terkait dengan program Tanazul dan Murur. Program Tanazul dan Murur, pertama, program Murur adalah perjalanan dari Arafah langsung menuju ke tenda Mina. Jadi dilewati Musdalifah, ya, di situ kita berniat dan langsung ke tenda Mina. Pertanyaannya, jamaah apa saja yang bisa mengikuti program Murur? Jamaah yang mengikuti program Murur adalah jamaah yang tua, risti, lansia, yang sudah tidak bisa jalan, yang susah jalan, beserta dengan pendampingnya. Beserta dengan pendampingnya. Makanya kemarin kami sampaikan ke Pak Kepala Kantor Kemenhaj, ke Ketua Kloter, untuk mendata jamaah-jamaah haji yang risti, tua, beserta pendamping untuk melaksanakan program Murur. Kenapa dilaksanakan program Murur oleh pemerintah?
Karena di Musdalifah itu tiada tenda. Tidak ada tenda, tidak ada apa yang bisa tempat berteduh. Makanya kalau risti tua, jamaah yang sakit-sakitan kita bawa ke Musdalifah, dikhawatirkan kita lebih mengutamakan keselamatan jiwa jemaah. Makanya pemerintah melakukan program urur. Begitu juga dengan program tanazul. Program tanazul itu dari tenda Mina, dari tenda Mina langsung menuju ke hotel. Tidak mabit di Mina. Kenapa ada program ini? Program tanazul setelah melihat kondisi setiap tahunnya, yang dimana Mina tidak pernah bertambah, malah tahun ini tambah sempit karena ditambahnya toilet-toilet WC di sekitar kemah-kemah kita. Berdampak dengan berkurangnya tempat tidur kita di tenda Mina. Dan memang selama ini kami selaku ketua sektor kurang 2 tahun melayani jamaah di sana, memang selama ini tenda kita di Mina, ya Allah. Untuk satu jamaah itu tahun ini besarnya 0,87 cm per jamaah. 0,87 cm itu ya bukan berbaring begini, berbaring miring. Kalau full itu tenda, satu kloter 393, satu maktab 7 kloter, full tenda, dikhawatirkan kita susah bergerak. Makanya pemerintah sudah kurang lebih 3 tahun, 4 tahun melaksanakan program tanazul untuk mengurangi jamaah haji yang mabit di Mina. Jadi diarahkan langsung ke hotel. Kalau saya lihat dari surat edaran pusat, kloter Sidrap adalah kloter 2 dan kloter 40. Kalau dalam surat pimpinan kami di pusat, yang masuk mandatori program tanazul adalah jamaah kloter 2. Tetapi kalau kloter 40 juga, setelah didata nanti ada yang tetap tanazul, ya nanti silahkan dilaporkan ke kami untuk kami laporkan ke pusat untuk segera diantisipasi terkait dengan makanannya disiapkan di hotel. Jadi nanti dari hotel, karena jarak antara jamarat kembali ke tenda 4 kilo, jamarat ke hotel hanya 1,5 kilo. Nanti pada saat kita mau melempar lagi jamarat, ya nanti malam lah, masuk maghrib kita menuju ke jamarat, jalan-jalan. Karena bin Daud itu ada di dekat jamarat, itu sudah masuk Mina juga. Jadi yang penting kita mabit, ya kita berada di sekitar Mina pada malam hari, itu sudah masuk kategori mabit di Mina. Nah, inilah cara-cara pemerintah untuk memitigasi masalah-masalah yang sudah pernah dirasakan dengan program murur dan tanazul. Alhamdulillah tahun kemarin lancar di dalam melayani tamu-tamu kita, jemaah haji kita yang melaksanakan program murur dan tanazul. Kami harapkan program ini kita laksanakan dengan baik agar semua proses layanan baik di tanah air, baik di
Mekah, Madinah maupun nanti di Masyair bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, jamaah haji yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, kapan itu koper datang? Ya, kami sudah sering berkoordinasi dengan pihak Garuda. Koper akan datang tiba di Makassar tanggal 5 April. Ya, tanggal 6 insya Allah kami akan distribusi ke kloter-kloter awal, termasuk kloter 2 Sidrap. Nanti kloter 40, nanti tahap berikutnya. Karena koper yang akan datang dari pabrik itu bertahap juga. Tahap pertama ini kurang lebih 2.600. Jangan tidak usah ragu terkait dengan koper jamaah haji. Ya. Kalau batik, Pak Serin bagaimana? Batik sudah ya, sudah terbagi ya. Nah, batik kami mohon segera menjahit ya, dijahit. Dan sesuai dengan gambar yang dibagikan. Sudah jahit semua atau masih ada yang belum? Sudah ya? Alhamdulillah ya. Tapi ingat, sesuai dengan gambar yang dibagikan. Jangan sampai sama kainnya, tetapi beda hasilnya. Yang biru-biru itu, yang di sini, yang hitam-hitam di sini, nanti kalau tidak disampaikan ke tukang jahita, nanti bisa jadi di sini nantinya. Ya. Makanya tolong diingatkan lagi tukang jahit tadi. Selanjutnya terkait, kemarin kami sudah terima surat juga dari pusat terkait masalah dam. Bagi jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu dan qiran, itu wajib kena dam. Jemaah haji yang melaksanakan haji ifrat itu tidak kena dam. Selama ini, jemaah haji Indonesia kurang lebih 96% melaksanakan ibadah haji, haji tamattu dan haji qiran. Untuk itu di dalam surat edaran, ada 2 opsi yang diberikan untuk pembayaran dam. Opsi pertama, melalui program pemerintah Saudi, yaitu program Ad-Dahi. Pembayaran di Ad-Dahi sebanyak 720 real. Opsi yang kedua, pembayaran melalui KBU, melalui ketua kloter pembimbing ibadah. Nantinya boleh pemotongan dam kita di tanah air, atau bisa di kampung kita sendiri di Kabupaten Sidrap ini. Jadi nanti KBU, ketua kloter dan pembimbing mengarahkan kita, kalau ada jemaah haji yang ingin membayar lewat Ad-Dahi, nanti ketua kloter yang akan mengumpulkan dan disetorkan ke kantor kami di Jeddah, dan kantor Jeddah yang akan menyetor ke Ad-Dahi. Kalau mau menyembelih di tanah air, bisa melalui KBU, bisa melalui Basnas, untuk kita berkurban, membayar dam kita dan berkurban di tanah air, di kampung kita. Manfaatnya lebih banyak kalau di kampung kita, menyembelih di sini. Daging kita langsung kita bagi distribusi ke fakir miskin. Kita bisa
mengurangi stunting warga kita. Masih banyak di sekitar kita, warga kita Kabupaten Sidrap yang kurang gizi. Melalui program pemotongan dam dan kurban kita di kampung kita sendiri, insya Allah itu bisa lebih bermanfaat ke sesama kita di kampung ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada jemaah haji dan KBHU. Terserah jemaah mau memilih lewat Ad-Dahi atau lewat KBHU dan Basnas untuk memotong di kampung kita sendiri. Itulah beberapa kebijakan yang terbaru yang kami terima. Yang paling terakhir kepada kita semua, tolong perbaiki niat kita. Tolong jaga kesehatan tak. Insya Allah tanggal 21 kloter 2 akan kami terima di asrama haji. Makanya jaga memang kesehatan tak. Kemarin masih banyak laporan dari kabupaten kota yang jemaahnya ada yang meninggal, ada yang stroke sampai dia minta ditunda berangkatnya. Ada yang kecelakaan sampai tidak bisa berangkat. Ada saja laporan dari kabupaten kota kepada kami untuk menunda dan menggantikan jemaahnya. Makanya karena itu semua urusan Allah, semua takdir Allah, kami minta kepada jemaah haji kita. Saya minta kepada kita semua, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Minta bantuan Allah. Setelah salat minta sama Allah. Dipermudah, diperpanjang umur. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Ya Allah, saya hadir, siap menerima panggilan-Mu ya Allah. Saya siap melaksanakan panggilan ibadah haji-Mu ya Allah. Untuk itu beri kesehatan ya Allah. Beri kemudahan, beri rezeki. Jangan kita bosan-bosan minta kepada Allah, karena itu semua keinginan Allah. Setiap salat mohon kepada Allah. Tadi saya disuruh buka oleh Pak Dinda Bunyamin. Sebelum kita talbiyah bersama-sama, dengan ini bersama-sama kita membuka kegiatan manasik haji KBHU PT An-Nur Ma'arif dan travel haji khusus PT An-Nur Ma'arif bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meluruskan niat kita, marilah sama-sama kita bertalbiyah dan memohon maaf kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki, agar pelaksanaan ibadah haji kita dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar. Karena sudah lama kita duduk, kita talbiyah lebih bagus berdiri. Bisa kita berdiri? Ya, silakan. Ya, segarkan kembali kaki. Oke, kalau sudah siap, Bapak Ibu sekalian, semua perjalanan yang akan kita lalui tergantung dari kehendak Allah. Apa yang kita inginkan, perjalanan ibadah haji ini tergantung dari Allah. Untuk itu,
marilah kita menundukkan kepala kita untuk memohon kepada Allah untuk dimudahkan perjalanan kita ini, untuk diberikan kesehatan, untuk diberikan rezeki, agar perjalanan kita bisa berjalan lancar. Mohon dulu, kita bermohon dihapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang banyak mungkin, agar semuanya dapat diberikan kemudahan. Marilah kita bersama-sama talbiyah, tolong ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Tolong setelah salat tetap kita minta kepada Allah ya. Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu jemaah, kembali bersama duduk. Kami informasikan Bapak Ibu tidak ada memberitahukan lokasi masjid agung. Nanti setelah pertemuan seremonial pembukaan di pagi hari ini, akan ada pembagian buku manasik haji. Jadi nanti kemana-mana nanti di masjid agung. Selanjutnya, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Sebelum kita memasuki kegiatan manasik, yang nantinya manasik haji akan dilanjutkan setelah pada sholat Zuhur, dan manasik haji juga langsung dipandu dipimpin langsung oleh CEO dari PT Al-Ma'arif. Sebelumnya kita semua hendaknya kita tundukkan sejenak kepala kita semua, kita berdoa kepada Allah SWT, dan doa akan langsung dipimpin oleh kasih pimpinan masyarakat Islam kantor pada agama Kabupaten Sintang, pada Bapak Haji Abdul Rahim Sarjana Agama Masyarakat dan Korban. Untuk pembacaan doa, saya berharap kita berdoa semua. Jadi saya tidak akan bacakan doa, tapi kita akan berdoa sendiri. Agak miti loko pengalat Allah. Apalagi kami wilau letui telori. Saya hanya mengejarkan berdoanya. Satu, berdoa ki pakai atau atita. Tidak perlu bahasa mulut, tapi pakai ki atau atita. Kalau puiwi sumangata milawiro gagay. Saya hanya akan memimpin doanya. Doanya hanya memulai. Jadi itikatnya berdoa, kendre ilau aja nuk kumalongi. Tapi onrata milau doang, oke lalang. Saya ulang, aja nemu cenga milau doang, tapi cukup ko milau doang, kendre catumpu cukupmu, oke lalang. Oke? Aga pada ngot tetilau bawan nih, yang jelas doa ye mere ning kalinga pengalat Allah atau nami atita nasabah magay si cawe kaladai. Apa ya kusumpangi si bawak kue mabela mupi
tapi aku atau na kita mengilau yakin nga sila pelada para itu nasangi makade you was wish. Oke, mari kita mulai berdoa sesuai dengan keinginan dan permintaan kita masing-masing. Doa dimulai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai. Saya yakin agatin law nangi na terima mana Allah Ta'ala. Saya pastikan dewa kada magari-gari karena saya itu dewi sambil law doang ini na pasti. Kalau saya berdoa pasti. Maka naga ya na wilau tabe saya hanya sampaikan ki cidiban na wilau waktu Tuhan yang cipta oh puang alika abarakakan atuangan. Itu aja tadi saya kira mohon maaf Pak kalau doanya tidak seperti yang kita harapkan. Seperti itulah cara berdoa saya sekarang. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan acara seremonial pembukaan hari ini, silakan kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan mengenai imam haji yang akan langsung disampaikan oleh Badan Abu Zakat Kabupaten Sirere Gampang kepada Dr. Wahidin Sarjana Agama Islam dan Muhammad Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Sidrap atau yang mewakili, Bapak CIO PT Anur Ma'arif, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan hadirin hadirat yang saya tidak disebutkan satu persatu. Saya kira saya langsung saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu telah sebagian besar menyetor impak haji melalui Basnas. Anu yang kemakutan maka agak gua rengiro. Nah, agak gua rengiro. Nah, sebelum saya sampaikan pendistribusian impak haji saya ingin sampaikan karena ada pertanyaan begini. Maka dari impak haji wajib ke wajah. Nah, ya koya itanai maka dah wajib. Ya sange wajib tu dena tu maka dah bawa wajib angka dasarna. Aga dasarna maka dia pun Allah Ta'ala atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Nah, impak haji itu diputuskan oleh Bapak Bupati Sidendreng Rapang. Jadi yang ke surat keputusan Pak, itu bersamaan keluar surat keputusan besarannya zakat fitrah yang kita bayar bulan Ramadan kemarin dengan besarannya impak rumah tangga muslim yaitu 25 sabu sibawa yero impak haji itu keputusannya. Nah makanya seluruh jamaah haji yang ada di Sidrap diwajibkan untuk membayar impak haji sebesar 1 juta rupiah per orang. Nah itu dasarnya Pak. Jadi nah impak haji itu tidak di-store ke pemerintah daerah tetapi di-store melalui lembaga resmi pemerintah yakni Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap. Kemana peruntukannya? Nah, peruntukannya itu yang pertama, nah ini kemarin bulan Ramadan Basnas memberikan bantuan zakat pemberdayaan kepada 212 orang
se-Kabupaten Sidrap, tak 2 di desa kelurahan. Besarnya itu 3 juta rupiah. Nah, 3 juta. Nah, 212 itu kali 3 juta, itu totalnya 634 juta. Jadi, ya ikomi pasipulu ngero nangero, sini na impa haji ya taunge, mapa mula ini masih ada sekitar 70 orang Pak Haji yang belum lunas. Berarti ini sudah 600 juta lebih. Jadi kalau itu yang dana yang langsung masuk kemarin di Basnas, itu sudah langsung kami distribusikan kepada itu tadi 212 zakat pemberdayaan berdasarkan instruksi Bapak Bupati Sidendeng Rapang bahwa dana zakat impa itu diarahkan untuk zakat pemberdayaan. Nah, jadi ya koyor mereka berarti capun, tapi tidak semuanya diarahkan ke sana. Ada sebagian yang kita save untuk pembangunan rumah tinggal layak huni. Di Basnas ini sudah bangun 76 rumah layak huni di Kabupaten Sidrap. Dana impa haji itu sebagian juga diarahkan ke sana. Insya Allah bulan ini akan ada rumah dibangun di dekatnya Masjid Babul Jamaah. Engkau korbola timurna Masjid Babul Jamaah, Melo Marutung. Rumah itu kita akan geser dan akan kita bangunkan rumah tinggal layak huni. Anggarannya sebesar berkisar antara 50 sampai 60 juta. Ada juga bedah rumah. Ada juga bedah rumah, ya ada juga pembangunan rumah layak huni. Penyaluran selanjutnya itu juga dimanfaatkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa yaitu matu pemberangkat tata. Nah, lagi pakewe iwaja yang agak sana sepiri otwe, iro mengurusu pendreki otwe dan lain-lain sebagainya, itu juga ada sebagian kita arahkan ke sana. Nah, termasuk nanti juga Kapila MTQ Sidrap itu sudah kita siapkan dana 150 juta dari Basnas untuk dan di situ juga ada sebagian dari impak haji yang kita salurkan. Nah, olehnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu taniakan ngirang di terus dia juga tetap talai mancaji Pak Burah. Apa makna itu Nabi ta hasinu amwalakum bizakah. Jagai warang perang musibah zakah, wadau mardakum bisadaqah. Burai wilasa musibah pas sedekah. Nah, taniakan dia juta manca di pas sedekah, ya paling kuda malasa, na jagai ki kulit kulasa. Ya kong kepada lasata, napa disingi ki pungala taala latu kota namaraja. Saya kira itu yang penting yang perlu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang bertanya kemana itu uangku yang 1 juta, dan saya sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Masih banyak Pak, masih banyak. Kalau saya mau jelaskan semua programnya Basnas, ini kita dibatasi oleh waktu. Tapi sebagian besar sudah saya sampaikan. Demikian saya kira penyampaian dari saya mewakili teman-teman pimpinan Basnas Kabupaten Sidrap. Terakhir saya mau kasih wirid supaya madisingi selama kita tuku kampung atau ya kumasam pajak sunnaki ya rotalai penguku pertama surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Nah, napa tertutu rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian masam pajak sikit memang yang ambil ki rakaat pertama lagi surah Quraisy. Kemudian rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Insyaallah kalau ini bapak-bapak ibu amalkan nuk daniki Ka'bah. Kono nuk daniki Ka'bah insyaallah selama ki laulisu oku kampota. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dalam Allah Subhanahu. Seperti tadi sudah saya informasikan Bapak Ibu di akhir, nanti ada yang menentukan area masing-masing. Karena nanti akan dibagikan di semua buku manasik haji, dan setelah sholat zuhur nanti kita akan bersama mengikuti manasik haji yang langsung dipandu oleh CEO PT Abdul Malik. Sebelumnya kita cek dulu Bapak Ibu jawabannya ya. Coba dulu semangatnya dulu. Ibu, ibu dia sekarang Bapak. Bapak, oh Bapak. Semuanya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cek
Kita coba lagi ya. Jemaah Haji Sidra, sehat, semangat, sejahtera. Sehat, semangat, sejahtera. Tangannya di bawah, tangannya ulang ya. Jemaah Haji Sidra. Sekarang, bete atau boleh? Kalau mantap apa yang diangkat lagu? Jempol, jempolnya pasang satu A. Yang untuk bete atau boleh? Serang ke jempol dulu. Nah, kalau dua bete aja, cuma bete aja. Jempol apa? Dua-duanya. Oke, kita cek lagi ya. Bete atau boleh? Satu lokasi di kenapa? Baik, terima kasih untuk seluruh jamaah. Boleh tepuk tangan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya saya selaku MC hari ini, saya dikasih mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah, sama Maki, perawat dokter, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada penyelenggara dari PT Anam Mahathir, dan tentunya berkolaborasi langsung dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidempuan Mampang. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam jalannya seluruh rangkaian acara seremoni yang membuka. Jadi apa itu acara itu? Acaranya berapa hari? 2 hari sampai besok Bu ya? Sampai besok. Jadi tetapi harus lanjut lagi besok karena banyak sekali ilmu bekal yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam rangkaian acara manasik Haji Akbar 1447.